Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara Presiden Donald Trump menggelar kampanye pertamanya dalam beberapa bulan terakhir di tengah meningkatnya suhu politik di Amerika, gelombang protes anti-rasisme di berbagai kota, dan peringatan pejabat kesehatan tentang potensi penularan virus corona. Presiden Trump menggelar rapat umum di kota Tulsa, Oklahoma dan mengawalinya dengan berterima kasih atas kehadiran ribuan pendukungnya yang disebutnya sebagai pejuang karena menurutnya ada pihak jahat yang menghalangi mereka masuk ke Stadion BOK Center. Trump membuka pidatonya dengan mendeklarasikan bahwa para pendukung senyap atau silent majority kini lebih kuat dibanding sebelumnya. Pidato Trump juga mengetengahkan tanggapan pemerintahnya terhadap pandemi virus corona, tapi ia tidak menyinggung tentang tragedi historis pembantaian komunitas kulit hitam di Tulsa tahun 1921. Tim sukses Trump awalnya menjadwalkan kampanye ini tanggal 19 Juni yang dikenal sebagai Juneteenth atau hari peringatan berakhirnya perbudakan di Amerika, tapi menundanya satu hari setelah muncul kritikan. Stadion BOK Center berkapasitas 19.000 tempat duduk, tapi sebagian tribun atas terlihat kosong. Ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci mengatakan menghadiri rapat umum saat ini masih berbahaya dan berisiko. Ribuan pendukung yang hadir di stadion ini harus menandatangani pernyataan tidak akan menuntut tim kampanye atau presiden jika mereka terinfeksi. Sebelum rapat umum dimulai, tim kampanye Trump mengatakan 6 orang staf termasuk 2 anggota dinas rahasia dinyatakan positif virus corona dan segera menjalani karantina. Saudara, pemimpin redaksi Rappler, situs berita daring berbasis di Filipina, divonis bersalah atas pencemaran nama baik lewat internet. Putusan ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di Filipina, terutama di ranah internet. Pengadilan Manila memvonis bersalah Maria Ressa, pemimpin redaksi dan CEO Rappler, situs berita daring bermarkas di Filipina atas tuduhan pencemaran nama baik lewat internet karena artikel yang memuat dugaan kontak antara pengusaha kaya dan jaksa ternama di Filipina. Rappler, media yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, juga menghadapi 7 dakwaan lain. This kind of gray area where if you go too far, you'll get slammed. Let's not play the game. Are we a democracy or not? Let us do our jobs. Duterte dan pejabat lain menyebut kasus ini murni dakwaan hukum dan tidak terkait pemberedelan pers di Filipina. Namun, ini dibantah aktivis HAM. Sends a message to every journalist in the Philippines, particularly the poor ones in the communities in the provinces, that you better shut up or you're going to be next. Pada pemilu 2016, Facebook menyebut Duterte sebagai raja tak tertandingi dalam perbincangan Facebook, di mana ia mengontrol 64% topik dalam media sosial tersebut. Amplifikasi pesan di media sosial didukung anonimitas dan mudahnya membuat akun. Begitu pula di Indonesia. Tapi yang terjadi dengan kelompok-kelompok yang saya sebut tadi, buzzer, itu menduplikasi informasi lewat banyak-banyakan pendukung. Jadi berbagai informasi hoax sebetulnya muncul dengan modus membubuhkan kebohongan di atas sedikit kebenaran. Begitu. Propaganda menggunakan media sosial jadi fenomena di hampir semua negara demokrasi. Para petinggi media sosial dituntut bertanggung jawab. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Gelombang demo menuntut keadilan bagi warga kulit hitam di Amerika mendorong banyak warga ingin mengetahui lebih lanjut sejarah hak-hak warga kulit hitam. Itu terlihat dari larisnya buku tentang anti-rasisme dan perjuangan warga Amerika keturunan Afrika yang laku keras di berbagai toko, termasuk di sebuah toko buku bersejarah di California. Marcus Books, may I help you? Belakangan, toko buku Marcus Books di kota Oakland, negara bagian California, ramai didatangi warga yang ingin lebih memahami masalah diskriminasi rasial. People are just, begging for something that will explain what's going on and how they can make a difference and change that. Blanche Richardson adalah putri pendiri Marcus Books dan hingga kini masih mengelola toko buku bersejarah ini. Sejak demo di seluruh penjuru AS memprotes kematian George Floyd dan Breonna Taylor, ia melihat tingginya minat introspeksi di antara warga berkulit putih. It's very encouraging to see the number of sincere white people looking for answers and looking to make change. And that's different.
seperti warga Pleasanton tak jauh dari Oakland ini. All the history classes I took, all of the books that I read that my school, gave us to read, never captured so much of the history that is so prevalent now with everything that's going on. They definitely can't walk in our shoes, but they definitely can have a better understanding and a better appreciation of our pain and a better appreciation of what it takes just to get up each and every day when we are carrying something that other folks just are not carrying. Buku yang laku keras juga terkait fragilitas warga berkulit putih, alias ketidaknyamanan warga kulit putih terhadap pembahasan soal diskriminasi rasial. Demikian laporan tim VOA. Pandemi virus corona membuat banyak bisnis termasuk perusahaan milik warga diaspora Indonesia mengalihkan produksi mereka. Felix Wijaya dan istrinya, pemilik Chrome Imaging yang menyediakan berbagai keperluan pameran, memutuskan memanfaatkan peralatan mereka untuk memproduksi tameng wajah dan alat pelindung diri atau APD. Chrome Imaging adalah perusahaan yang didirikan Felix Wijaya bersama Nana istrinya. Sejak tahun 2012, perusahaan yang berbasis di Washington DC metro area ini memproduksi banner, spanduk, booth, display, dan beragam barang keperluan pameran atau eksebisi. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika, semua event dibatalkan yang otomatis berdampak langsung pada usaha miliknya. Boleh dibilang mati total sejak Maret tanggal 12. Namun Felix sadar, ia harus segera bangkit dan melakukan adaptasi secepat mungkin untuk menyelamatkan perusahaan yang baru saja membuka kantor keduanya di Orlando, Florida, dengan melakukan alih produksi, membuat alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan saat ini. Kita membuat face shields. Alat pelindung diri lain yang diproduksi adalah sneeze guard dan partisi. Pesanan pun mulai berdatangan. Kita banyak orderan dari kantor-kantor dokter gigi dan kantor-kantor pengacara juga. Saat ini pesanan juga berdatangan dari perusahaan retail dan salon yang juga mulai membuka usaha mereka kembali di tengah pandemi yang masih berlangsung. Inovasi juga terus dilakukan Felix. Di antaranya dengan memproduksi alat yang bisa digunakan di tempat umum untuk membuka pintu dan menekan tombol tanpa harus menyentuhnya dengan menggunakan bahan sisa produksi sneeze guard. Tantangan terbesar kita itu sebenarnya material. Karena material ini sulit sekali untuk dibeli. Untuk mengatasinya ya kita, karena kita memang perusahaan kreatif, kita pakai produk-produk yang memang kita sudah ada di shop kita ini. Jadi salah satu kunci untuk bisa menghadapi new normal ini adalah harus kreatif dan cepat beradaptasi, dimulai dengan memanfaatkan apa yang sudah ada. Dari Washington DC, Irfan Hisan dan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.